Nah, ancaman-ancaman receh selalu masuk ya kan, mulai dari menjelang akhir-akhir 2024 kemarin sampai dengan April sekarang. Ancaman receh itu selalu dipakai oleh debt collector dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang telat bayar atau macet bayar. Kali ini yang mau saya bahas buat teman-teman semuanya adalah tidak respon telepon ya, sama chat WhatsApp plus email berujung di penjara gitu loh. Ini udah kayak kambing aja kita dianggapnya ya. Mungkin nggak dianggapnya manusia oleh debt collector ini kalau dirasa gitu loh. Jadi dia begitu gampang untuk melontarkan sesuatu ya, seakan-akan ini sangat mudah gitu loh. Ini sangat mudah, ya kalau kambing kan tinggal ditangkap, dijemput di kandangnya, habis itu dipindahin lagi ke kandang berikutnya. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Padahal posisinya debt collector ini paling terbawah gitu loh. Posisinya paling terbawah, pekerjaannya paling terberat. Posisi dia paling bawah. Ya, dalam suatu lembaga jasa keuangan itu posisi debt collector ini paling bawah. Tapi pekerjaan dia paling berat. Ya. Karena pekerjaan dia bergantung di tangan dia, sukses atau tidaknya dia mengambil tagihan ini buat kelanjutan sebuah perusahaan. Ya, tapi dia hanya ujung tombak. Kapasitas pemikiran dia tidak dibutuhkan sama sekali oleh pihak dari penyedia yang menyewa jasa dia. Tapi kalau dari pembicaraannya seakan-akan bapak dia yang punya perusahaan itu gitu. Ya, bahkan begitu entengnya dia ya menyampaikan bahwasannya kita akan dipenjara hanya semata tidak merespon telepon, WhatsApp dan email. Itu kan begitu gampang gitu. Sedangkan polisi aja melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, setelah itu pihak kepolisian harus berkoordinasi dulu dengan pihak jaksa, layak atau tidaknya seseorang ini didugakan melanggar pasal sekian. Tapi debt collector tidak butuh hal itu gitu loh. Debt collector langsung aja ponis gitu loh. Kamu main-main, tidak mengangkat telepon, tidak balas WhatsApp kami, sengaja mengabaikan dan segala macam, kita akan seret Anda ke penjara. Kan begitu gampang. Takut nggak teman-teman semuanya? Siapa yang mendapatkan ancaman seperti itu? Pernah nggak teman-teman mendapatkan ancaman seperti itu? Contoh, Anda sengaja mengabaikan telepon ini, Anda sengaja mengabaikan WhatsApp ini, Anda sengaja mengabaikan email ini, berarti Anda main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami ini legal, resmi, siap-siap. Anda akan kita proses ke jalur hukum dan Anda akan kami seret ke kantor polisi. Pernah? Ya, kalau pernah teman-teman mendapatkan, simakkan video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga ya, yang baru bergabung, yang baru telat bayar, yang baru berjumpa dengan channel ini, jangan lupa juga untuk disupport dan dukung selalu channel ini. Karena supportan dan dukungan Anda itu sangat bermanfaat bagi saya, untuk saya tetap bertahan memberikan motivasi dan edukasi. Ya, oke. Ancaman keras dari pinjaman online: tidak mengangkat telepon atau sengaja mengabaikan telepon, sengaja tidak membalas WhatsApp dan email, berujung di penjara. Itu bullshit teman-teman semuanya. Ya, kalau ada teman-teman yang percaya, ini baru sangat keterlaluan pemikiran Anda. Kalau ada Anda yang percaya hanya semata tidak mengangkat telepon, WhatsApp dan email terus kita langsung di penjara gitu loh. Saya pun sampai mikir 100 kali kira-kira kalau ini diangkat, habis itu ditelusuri dan diteruskan kepada pihak kepolisian, kira-kira pihak kepolisian mau menerapkan di pasal berapa itu? Oh, Anda sengaja tidak mengangkat telepon. Saya rasa banyak orang di Indonesia ini yang bisa kita tuntut dengan hal itu kalau memang ini benar gitu loh. Ketika kita perlu banget, penting banget sama dia, terus kita nelpon, dia nggak ngangkat, ya kan? Iya, ya sudah, gitu loh. Siap-siap dia akan dipenjara. Itu lagu yang sempat viral juga, yang viral sekarang apa namanya? Statue ya, statue. Setelan cuek. Kalau ada orang yang cuek kayak gitu aja dia nggak ngangkat telepon, bisa kita tuntut juga. Itu adalah debt collector yang bodoh gitu loh. Jadi teman-teman yang telah bayar nggak usah percaya juga, bang. Bener nggak bang? Saya bukan nggak mau mengganti nomor, bukan nggak mau menghapus WA. Katanya bang, itu bisa dipidanakan. Karena saya sengaja lari, bersembunyi, saya sengaja mengabaikan, itu kata mereka. Dasarnya dari mana gitu loh. Kita lari, mau lari kemana? Orang data kita sama mereka kok. KTP kita ada sama mereka, foto selfie ada sama mereka, alamatnya jelas kok. Ya,
Kita mengabaikan telepon kan ada alasannya. Kita tidak merespon WhatsApp ada alasannya. Emang telepon dan WhatsApp itu dipergunakan benar-benar untuk hanya sebatas untuk bertanya kenapa belum melakukan pembayaran? Emang sebatas itu? Enggak. Telepon mereka pergunakan untuk mencaci maki. Manusia mana yang enak di kuping dia mendengar setiap hari dia dicaci maki? Manusia mana yang sanggup? Habis itu WhatsApp gunanya untuk apa? Untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas. Terkadang gambar orang dimutilasi lah, segala macam lah. Ya, kalau mereka yang tidak sanggup melihat hal itu, apa yang terjadi pada diri mereka gitu loh? Gemetaran, kecemasan gitu loh. Ya wajar dong kalau mereka mengabaikan semua itu. Bahkan sampai Anda mengganti nomor pun tidak ada ujungnya di penjara gitu loh. Anda ganti nomor, hapus WA, hapus email, semuanya nggak ada dasar penjaranya. Dari mana gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terlalu percaya. Itulah yang saya bilangin. Ancaman receh ini selalu dipakai sih oleh debt collector. Sebenarnya sudah nggak layak dipakai. Kalau kita pakai logika, hal ini ya bagian dari lucu-lucuan aja gitu loh. Tapi karena kitanya memakai perasaan, ada rasa bersalah di dalam hal itu, sehingga kita menganggap ini serius, ini benaran. Ya, coba kan bisa kita analisa. Kita mengabaikan telepon, mengabaikan WhatsApp, berujung di penjara. Ya, kita akan dipidanakan, kita akan diseret ke kantor polisi. Kalau memang ada pasalnya yang seperti itu, saya rasa bukan kasus pinjol aja, kasus percintaanmu aja bisa kamu seret ke kantor polisi itu. Kalau ada pasanganmu tidak merespon teleponmu, tidak merespon WA-mu, tidak merespon emailmu, segala macam, ya udah laporkan ke pihak kepolisian. Kalau memang seenteng itu. Ya, tapi ini kan soal mereka yang berpacu untuk mendapatkan tagihan. Ini kan soal mereka yang berlomba-lomba. Ya, mereka menginginkan target tadi, pencapaian target mereka tadi untuk kelangsungan hidup mereka. Sehingga mereka melakukan segala cara untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Tadi juga saya sempat bikin video gini. Anda yang nomornya masih aktif, WhatsApp-nya masih aktif, itu kemungkinan bisa mendatangkan debt collector ke rumah. Kenapa bisa seperti itu? Contoh, hal-hal yang kita bahas hari inilah. Ketika Anda disampaikan Anda mengabaikan telepon dan segala macam, habis itu Anda akan dipenjarakan, kan otomatis Anda menunjukkan suatu ketakutan. Pastinya Anda akan merespon. Dan ketika Anda merespon, debt collector-nya bisa menilai, oh ini orang sedang ketakutan. Dari situ dia akan tekan Anda habis-habisan. Dan bahkan dia bisa perintahkan kawan-kawan dia untuk mengunjungi, bahwa si debitur ini nggak ada masalah kalau dikunjungi. Dia nggak akan terjadi perlawanan karena dia menunjukkan suatu ketakutan. Makanya buat teman-teman semuanya, kan saya bilangin, tidak usah diterjemahkan apa yang disampaikan debt collector. Sekarang cukup Anda pikirkan bagaimana Anda bisa bertahan hidup, Anda bisa makan dan minum, dan Anda bisa memperbaiki hidup Anda buat ke depan. Risiko galbay pinjol ya cuman sebatas ini. Kita sibuk diteror, sibuk diintimidasi, sibuk diancam-ancam. Terakhir ya itu tadi, nama kita tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ini cuman resikonya. Ya, risiko yang paling terberat bang, yang paling terberat di balik ini apa? Kalian akan berhadapan dengan diri sendiri. Itu risiko paling terberatnya. Pemikiran Anda membayangkan sesuatu yang buruk, yang mana hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu resiko yang paling buruk. Ya, jadi pikirkan sama teman-teman itu gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, nggak ada hubungannya. Tadi kan itu ada bertanya tuh, ya, atau jangan-jangan teman-teman yang lagi nonton saya juga mendapatkan hal yang sama. Katanya sengaja mengabaikan telepon kami, tidak merespon WhatsApp, Anda bisa kami tuntut dengan pasal sekian dan sekian gitu loh. Atau Anda akan bisa kami proses ke hukum pidana misalnya gitu. Itu abaikan aja. Ya, itu hanya pancingan kok, hanya pancingan supaya Anda mampu merespon. Ketika Anda sudah merespon, di saat itulah mereka berupaya untuk mengendalikan Anda. Mengendalikan yang seperti apa gitu loh. Dia akan berikan Anda ketakutan yang sangat luar biasa, dan habis itu Anda akan ditekan untuk diarahkan kepada gali lubang tutup lubang. Ya,
pahami dari teman-teman semua itu gitu loh. Jadi jangan semua apa yang mereka katakan itu malah kita serap dalam pemikiran kita. Jadi ada yang benar-benar kita pahami dan ada yang untuk kita abaikan aja. Tapi kalau kata-kata semuanya ancaman mau penjara, proses hukum dan segala macam, itu kita abaikan aja kapan perlu. Kan saya bilangin, kapan perlu ganti nomor Anda, di sana sumber masalahnya. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Nanti setelah ini Anda bisa lanjutkan buat nonton videonya juga, yang mana WhatsApp dan telepon Anda kalau masih aktif itu bisa mengundang debt collector lapangan untuk datang ke rumah Anda. Ya, silahkan Anda lanjutkan menonton video ini. WhatsApp, telepon, dan email itu masih aktif kan sampai sekarang. Untuk teman-teman yang telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, itu siap-siap debt collector atau FC lapangan akan berkunjung ke rumah Anda. Pasti Anda bertanya, kok bisa bang gitu loh. Kan selama ini Anda selalu berdalih, kalau kita ganti nomor, kalau kita hapus WA dan segala macam, itu nanti yang dihubungi kontak kita. Itu nanti yang akan dihubungi kontak darurat kita. Itu nanti yang akan dihubungi media sosial kita. Kalau sekarang, kalau nomor Anda masih aktif, WhatsApp Anda masih aktif, email Anda masih aktif, di awal Anda menyatakan galbay pinjol, di awal Anda menyatakan telat bayar pinjol, di awal Anda menyatakan tidak mampu bayar pinjol, siap-siap akan kedatangan debt collector. Ini bukan soal menakuti gitu loh, tapi ini faktanya gitu loh. Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip. Oke. Kenapa saya bilangin pinjol akan mendatangkan debt collectornya ke rumah kalau nomor WhatsApp dan email, telepon masih aktif? Kebanyakan dari kita, ya, ini Anda yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol raksasa yang mana hari ini namanya sudah berganti menjadi pindar, pinjaman daring. Kebanyakan dari kita ketika berkomunikasi, ya, baik itu via telepon maupun via WhatsApp ataupun via email, menunjukkan suatu kelemahan dan suatu ketakutan. Ya, debt collector ini manusia loh. Dia akan tahu psikologi seseorang seperti apa, karakter seseorang itu seperti apa. Sehingga tidak menutupi kemungkinan mereka akan memberanikan diri untuk mendatangi Anda ke rumah. Ya, kebiasaan dari orang-orang selalu menunjukkan suatu kelemahan dia. Selalu menunjukkan bahwa dia sedang ketakutan. Contoh, ketika debt collector bilangin, selamat siang, Anda mau melakukan pembayaran kapan? Apa perlu kami hubungi dulu kontak-kontak Anda, kontak darurat Anda, tempat kerja Anda, dan segala macam. Terus Anda menjawabnya seperti apa? Iya, jangan dulu, tolong dulu. Saya sedang mengusahakan. Iya, nanti saya usahakan secepat mungkin. Tolong jangan dihubungi dan segala macam. Dengan cara komunikasi seperti itu, Anda telah menunjukkan suatu kelemahan. Anda telah menunjukkan sama si debt collector bahwa Anda mengalami ketakutan. Ya, lain hal kalau misalnya dia menyampaikan perkara yang sama, tapi Anda menjawabnya, oh silahkan. Satu bukti aja cukup untuk saya menentukan bahwa saya akan berhenti membayar di sana. Karena komunikasi ini juga menjadi penilaian bagi mereka. Kan saya selalu bilang, komunikasi ini adalah sumber kekuatan dari pinjol. Ya, dia melakukan menelpon sama Anda, dia berkomunikasi sama Anda. Otomatis Anda tremor atau tidaknya, Anda gemetar atau tidaknya, itu akan nampak dari nada suara Anda. 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Ya, sehingga debt collector bisa menentukan, oh orang ini kalau dikunjungi itu tidak akan berbahaya. Karena kita sudah pantau karakter dia beberapa kali melalui telepon, WhatsApp, dan email gitu loh. Dia menunjukkan suatu ketakutan bahwa dia tidak pengen kita mendatanginya ke rumah. Berarti ada satu hal yang ditutupi, itu malapetakannya. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, ketika menyatakan tidak mampu lagi membayar, hal yang paling utama adalah komunikasi. Berhenti berkomunikasi dengan pinjol tersebut. Ya, apakah berhenti berkomunikasi itu dengan mengabaikan, dengan membiarkan? Enggak, seperti itu konsepnya. Berhenti berkomunikasi adalah kita hilang sehilang-hilangnya dalam hal itu. Telepon tidak bisa dihubungi, WhatsApp tidak bisa dicat lagi, email juga tidak bisa dihubungi. Kita hilang dalam hal itu. Ya, kalau Anda berpikir ketika kita mengganti nomor nantinya malah kontak kita yang dihubungi, malah kondar kita yang dihubungi, itu pemikiran Anda sesat gitu loh.
Justru sebaliknya, dia mengirimkan penekanan terhadap diri Anda. Dia kirimkan foto-foto selfie, foto KTP. Itu dia pengen melihat karakter Anda. Ya, seperti apa karakter si debetur yang kita hadapi? Seperti apa si peminjam ini yang kita hadapi? Apakah si peminjam menunjukkan rasa ketakutan yang sangat berlebihan? Ketika Anda menunjukkan rasa ketakutan yang sangat berlebihan, tidak menutupi kemungkinan mereka akan mengunjungi Anda. Ya, pasti mereka akan memberanikan diri. Ya kan? Atau enggak, kalau enggak mereka akan menghubungi teman-teman mereka yang lain. Ya sudah, itu nasabah kunjungi aja. Itu dia takut itu gitu loh. Dari cara berkomunikasi dia aja dia menunjukkan suatu ketakutan. Atau dari cara komunikasi dia aja dia menunjukkan bahwa dia tidak pengen didatangi ke rumah dan segala macam. Itu udah datangin aja gitu. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, kalau sudah menyatakan tidak mampu bayar, jangan biarkan WhatsApp dan telepon dan email Anda masih aktif. Ya, itu akan memanggil debt collector datang ke rumah Anda. Itu yang terjadi gitu loh. Karena kebanyakan dari orang-orang itu ketika berkomunikasi dengan debt collector itu selalu ya menunjukkan rasa ketakutan, rasa cemas dia, rasa panik dia, rasa stres dia. Terkadang tak jarang Anda merendahkan diri Anda sendiri dengan Anda memohon-mohon maaf kepada debt collector. Ya, apakah permintaan mohon maaf itu kata yang salah, Bang? Berapa kali saya sampaikan, permintaan maaf itu, kata maaf itu bukan kata yang salah. Itu adalah kata yang sangat mulia. Ya, kata yang hebat gitu loh. Tapi tidak cocok Anda sampaikan kepada debt collector. Karena debt collector tidak peduli dengan kata maafmu. Yang dia peduli adalah kamu meminjam, kamu harus bayar. Itu yang dia pedulikan. Dia nggak peduli mau maafmu 1000 apa, beberapa kali dan segala. Dia nggak peduli sama sekali gitu loh. Yang dia pedulikan adalah bayar tagihanmu lengkap dengan bunganya dan dendanya. Makanya persetan gitu loh. Ketika Anda bilangin, wah keadaan saya begini, keadaan saya tidak memungkinkan dan segala macam, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan Anda minjam ya Anda bayar. Anda harus tanggung jawab ya. Itu aja yang selalu diulang-ulang oleh debt collector. Karena kapasitas dia itu penagih hutang. Ya, bukan bapak dia yang punya perusahaan. Jadi ketika Anda mengucapkan maaf Anda diterima, tapi penagihan tetap aja gitu loh. Justru dengan kata maaf yang Anda sampaikan, itu menunjukkan suatu kelemahan terhadap diri Anda. Ya, terus apa yang harus kita lakukan buat kedepannya nih Bang? Mungkin kalau sudah ada teman-teman yang ceroboh dengan hal itu, ini disimain lagi ya. Oke. Yang harusnya kita lakukan adalah ya mungkin yang pertama ya, karena kita tahu komunikasi adalah sumber kekuatan mereka, ditelepon misalnya gitu. Ketika Anda ditelepon, Anda dicaci maki dan dihina, jantung Anda bergetar nggak gitu loh? Pemikiran Anda stres nggak? Berarti sumber masalah Anda ada di telepon tadi. Ya, dan ketika Anda membiarkan komunikasi ini terus berlanjut dengan debt collector akan menemukan titik kelemahan Anda. Dan ketika dia tahu titik kelemahan Anda, tidak menutupi kemungkinan mereka akan menyuruhkan debt collector lapangan mereka untuk mendatangi Anda ke rumah. Jadi hal yang paling pertama adalah putus saja komunikasi Anda, hentikan drama yang ada. Jangan Anda berdrama ketika memutus komunikasi, kontak dihubungi, media sosial dan segala macam. Jangan gitu loh. Fakta tidak mengarahkan seperti itu. Ya, zaman sekarang ketika ada debt collector yang menagih, itu hanya gertakan aja lagi gitu loh. Karena dia per individu itu aja. Ya, kalaupun dia menghubungi kontak-kontak darurat Anda, itu berdalih ya mereka mengingatkan dan segala macam gitu loh. Berbeda dengan dulu. Jadi kita nggak usah berpikir terlalu berlebihan. Jadi sekarang mau atau tidak ganti nomornya. Habis itu WhatsApp, sama-sama kita tahu gitu loh. Apa fungsi WhatsApp bagi debt collector ketika telat bayar? Mengirimkan caci maki, mengirimkan hinaan, mengirimkan gambar-gambar yang tidak pantas. Ya, ketika kita mendapatkan hal ini dari debt collector, apakah pemikiran kita tenang? Tidak. Pemikiran kita malah kacau sekacau-kacaunya gitu loh. Makanya dari itu, WhatsApp juga tidak layak sama sekali kita biarkan, kita pertahankan komunikasi tersebut di tengah situasi kita menyatakan tidak mampu bayar. Jadi sebisa mungkin tutup dan putus saja komunikasinya. Ya, habis itu email. Email sama-sama kita ketahui teman-teman semuanya. Ya, itu adalah sumber-sumber yang besar gitu loh. Kalau 3 komunikasi ini Anda biarkan, sementara Anda menyatakan tidak mampu bayar, Anda menyatakan tidak sanggup bayar, siap-siap. Ya, kalau nggak terjadi gali lubang yang besar,
Ya kemungkinan seperti yang saya sampaikan tadi, Anda akan menunjukkan sifat bahwa Anda sedang ketakutan. Anda sedang mengalami kecemasan dan kepanikan. Itu akan mendatangkan debt collector ke rumah. Ya, makanya dari itu buat teman-teman semuanya, kalau misalnya hari ini Anda menyampaikan, oke, saya nggak mampu bayar lagi, saya nggak sanggup bayar lagi, ya sudah. Step awal yang harus Anda lakukan, jangan berkomunikasi. Apakah kita salah, Bang? Nggak ada yang salah. Alamatmu lengkap loh. Silahkan datangin aja, nggak ada masalah kok. Daripada kita dicaci maki dan dihina melalui telepon. Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti teman-teman jangan beranjak dulu. Silahkan tonton juga video ini dan jangan lupa juga untuk diikutin channel ini, di like, di share, dan di subscribe.